Satu hal yang bikin aku kagum sama Hololive Indonesia adalah Hololive Indonesia itu keren. Wah, kerennya sebelah mana bang? Ya kerennya gini, kita tahu gitu, company-company VTuber di Indonesia ada yang minus, tidak menghasilkan sama sekali, balik modal, sama ada yang untung. Untungnya cuma sedikit gitu, ya kan? Kok mungkin ngelihat angka, wah gila dia di sawer sampai puluhan juta, gila keren, pasti banyak banget dapatnya. Kalau itu agensi, mohon maaf, tapi ya most likely itu agak kurang gitu. Aku kan pernah ngomong, VTuber itu pendapatannya dari 3. Ada berapa biji ya? Kurang lebih kalau nggak salah aku bilang 3. Dari penonton, fan funding, habis itu dari kerja sama brand, sama dari AdSense. Kurang lebih dari 3 itu. Kayaknya aku ada bilang 4 atau 5. Cuma isinya kayak gitu. Isinya kalau dipersempit ada 3 gitu. Yang bikin industri VTuber Indonesia dalam tanda kutip kacau adalah fan funding yang secara langsung, yang dimana mereka itu berharap banget mendapatkan donasi berdasarkan dari saweran. Itu kenapa ada beberapa agensi VTuber yang ngerasa minus atau mungkin tidak menghasilkan banyak keuntungan. Dan kalaupun dia menghasilkan keuntungan, kadang-kadang ada yang serakah gitu. Terus tiba-tiba talentnya digraduatein. Jadi aku dapat postingan dari Pondok VTuber Indonesia gitu. Dan dia, ya intinya isi postingan ini tentang laporan keuangan. Aku bukannya aku nggak bisa baca laporan keuangan ya, cuma aku sangat malas untuk membuka laporan keuangan yang membedakan dari Hololive dan agensi-agensi VTuber lain. Dari tahun ke tahun, pendapatan mereka itu semakin tidak bergantung dengan donation atau fan funding tadi. Di tahun 2021 46% masih fan funding. Di 2022 udah mulai berkurang, 38, di 2023 mulai jadi 31, di 2024 mulai jadi 25. Ini dia yang jadi perkara kan. Ini kan dari streaming atau konten gitu. Well, streaming atau konten bisa dari super chat gitu kan. Maksudnya itu juga bisa dari fan funding gitu atau membership atau bahkan AdSense. VTuber di Indonesia itu most likely bergantungnya ke penghasilan yang warna biru tua agak muda ini di streaming konten. Itu kenapa agak sulit untuk berkembang. Hololive makin ke tahun ketergantungan mereka sama fan funding itu berkurang. Dan di sini mereka udah bener-bener 56%-nya dipegang sama merchandising sama licensing collab. Itu yang ngebedain level Hololive sama agensi-agensi lokal. Mungkin agensi lokal kita masih ada di tahap 2021-nya Hololive di Jepang. Mungkin, dan most likely seperti itu. Itu kenapa kalian mesti fokus untuk ngegedein diri kalian. Ya pendapatan dari donasi jangan ditolak juga, karena ya ngapain ditolak gitu kan. Semakin gede karakter kalian, semakin kalian dikenal, kalian bisa jual, dalam tanda kutip, jual diri kalian. Karena menurutku keuntungan VTuber adalah kalian bisa jual diri tanpa jual diri. Ini dalam tanda kutip, tolong ya. Maksudnya kalian bisa menggunakan model kalian digambarin sama orang, bisa dijual. Cara merchandising gede di Hololive bukan berarti langsung niru merchandise jor-joran. Betul, itu tadi yang gue bilang. Pasarkan diri kalian dulu aja, gedein diri kalian dulu, baru bisa jual merchandise. Tapi kalau tahu-tahu kalian jual merchandise agak susah gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang jual beli merchandise, ih gila ini karakter imut banget, dibeli. Belinya kodian sih. Oh betul, ada juga yang bilang belinya lusinan. Kalau mereka bisa bergantung sama 3 ini, tanpa ini pun kayaknya mereka masih bisa hidup. Itu yang seharusnya bisa dilakukan sama agensi-agensi kita gitu. Kerjasama sama brand. Dah, kurang lebih kayak gitu. Itu kenapa aku sangat-sangat suka dengan cara kerjanya Hololive. Dan ini sebenarnya jadi masalah gitu. Kalau kau cuma berharap revenue-mu berdasarkan sama atau cuma fan funding doang, ya most likely kau akan kesulitan gitu. Karena sampai kapan fans loyalmu akan tetap menjadi loyal? Apakah mereka sanggup gitu? Apakah mereka mau membiayai kau sampai karirmu selesai? Bisa aja dia ketemu VTuber lain. Ya, intinya jangan sampai fans kalian itu yang VTuber terutama 4L itu lo lagi gitu. Kalau dari yang mereka bilang ya, meski biaya produksi naik, Holofest dan Expo tetap meraup keuntungan margin di atas 20%. Mereka tuh costnya gede, pasti gede. Wajar sih kalau misalnya saham mereka stagnan, karena mereka kalau mau dapat revenue gede harus jor-joran di produksi. Terus kalau produksinya gagal gimana entar? Kalau tidak laku, nah itu jadi resiko tersendiri yang mungkin dipikirkan sama orang-orang. Saham itu relatif dengan kondisi pasar induk Jepang, Nikkei. Kalau Nikkei turun ya pasti harga saham. Betul, apalagi di Jepang kan sekarang lagi ada kios-kiosnya ekonomian nih.